Iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Putra Alfa Indra Chandra Dewa, Raja Amangga Raja Pamangga, Putra Timur Mata Terbit Indonesia. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 22, menyampaikan informasi kepada masyarakat publik bangsa Indonesia di tengah konstelasi suhu global yang semakin hari semakin memanas, di tengah situasi bursa perpolitikan dan percaturan kepemimpinan para elit yang semakin hari semakin seni dan semakin hari semakin menjadi-jadi. Berbagai macam rentetan waktu dan peristiwa terjadi pada masyarakat, pemerintah maupun agama yang ada di negara, baik itu di dalam maupun di luar. Dalam kesempatan hari ini, saya meminta informasi kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia di tengah menghadapi konstelasi global yang semakin hari semakin memanas, semakin hari semakin tidak terkendali, semakin hari semakin tidak terarah, baik itu di pihak pemerintah yang mengelola birokrasi pemerintahan secara kenegaraan, baik itu di segi lembaga hukum dan keamanan yang semakin hari disorientasi pelayanan tidak kepada ruang publik masyarakat bangsa Indonesia, tapi kepada ruang kekuasaan pada kelompok terkait, bahkan pada individu terkait. Dengan adanya demikian, negara yang besar, negara yang majemuk tidak dapat lagi dipertahankan dengan perihal yang terbaik, yang ada perilaku terburuk atas nama kekuasaan dan kepentingan secara pribadi dan individu yang dikuasai oleh kelompok-kelompok komunitas yang memiliki garis politik yang senantiasa berlebih-lebihan, melahirkan standar reklame di sana sini, kebaikan juga pelayanan yang baik atas nama memberi sebuah suguhan pelayanan kepada publik, khususnya masyarakat yang ada. Namun realitas dan kenyataan jauh dari harapan. Jadi saya mintakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dan umumnya kepada militer yang ada, baik angkatan laut, baik angkatan darat, baik angkatan udara, sudah saatnya mengamankan aset kenegaraan dengan baik, benar, dan betul. Yang kedua daripada itu, para jenderal jangan membawakan kekuasaan untuk mempelintir prajurit di lapangan untuk mencari popularitas dan mengais keuntungan semata. Lalu prajurit jadi tumpang tindih atas kebijakan-kebijakan yang diperintahkan oleh para oknum jenderal yang bersangkutan. Begitu juga panglima sebagai mandat komando yang mengatur jalannya sebuah pemerintahan yang ada. Tidak harus semena-mena melakukan sebuah spekulasi dan spionasi perintah kepada bawahan. Negara Republik Indonesia dibingkai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang sangat mendasar, sangat mendetail, sangat manusiawi. Jadilah bangun asasi kemanusiaan lebih diutamakan ketimbang membangun kepentingan di atas kekuasaan, yang pada akibat akhirnya rakyat menderita, oknum per oknum bersenang-senang di atas penderitaan rakyatnya. Saya pemilik keterangan Pancasila menghimbau kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, baik itu presiden sebagai pemangku jabatan tertinggi di negara yang memimpin sebuah lembaga dari seluruh lembaga, institusi, dan konstitusi secara konstitusional, dalam hal menyampaikan sebuah risalah ke publik harus dengan saringan dan filterisasi yang jelas terarah. Juga tindakan dan perilaku yang dilakukan harus benar-benar manusiawi, tidak spekulasi-spekulasi, tetapi dengan kajian dan sajian yang tepat sesuai dengan rumusan zaman di mana kita menghadapi sebuah konstelasi perubahan zaman, yaitu konstelasi global secara menyeluruh. Presiden berhak melakukan yang terbaik, tapi tidak berhak untuk melindungi sebuah kejahatan atas nama keuntungan pribadi
lalu membawa-bawa nama sebuah lembaga pemerintahan, lalu membawa kekuasaan di dalam pemerintahan. Karena yang paling tertinggi di negara adalah hak Pancasila, yang bisa mengkaji, yang bisa mendownload segala kejadian, yang bisa mengevaluasi segala bentuk. Karena Pancasila adalah bentuk dari kesempurnaan manusia, baik secara lahiriah, begitu secara batiniah. Dalam kesempatan ini saya himbau kepada masyarakat Republik Indonesia harus sudah bisa mengawasi jalannya pelayanan pemerintah kepada publik yang ada. Karena dari rakyat untuk rakyat kembali kepada rakyat. Karena dari rakyat untuk rakyat sudah tidak bisa menjaga sebuah kekuasaan dan kebaikan yang baik, maka kembali kepada rakyat hak kedaulatan undang-undang dipegang sepenuhnya, dan rakyat menjadi pra-peradilan sekaligus penentu kebijakan, menjadi hakim dari kebijakan yang ada. Lembaga-lembaga hukum negara yang sekarang berjalan hanya mementingkan power of source, kepentingan kekuasaan para elit yang ada. Baik itu kepolisian negara Republik Indonesia, begitu juga kejaksaan, begitu juga kehakiman, begitu juga KPK sebagai lembaga yang disaring oleh politik, ternyata juga pada akibatnya berpolitik. Lalu Pancasila dijadikan sebagai tameng dan komodi untuk menakut-nakuti masyarakat bangsa Indonesia. Padahal Pancasila itu adalah hak mutlak yang menentu kebijakan tanpa ada perubahan sedikit apapun. Sampai saat ini belum ada pelaksanaan Pancasila yang mendasar. Semua pejabat publik negara mengatasnamakan bekerja berdasarkan Pancasila, tetapi tidak melaksanakan Pancasila yang sebenarnya, yang ada Pancasila. Kenapa? Kepentingan kekuasaan di atas segala-galanya. Jadi dalam kesempatan ini saya putra Timur Indonesia Mater Terbit, Putra Alfa Indra Chandra Kirana Dewa, Raja Amarullah, Raja Kamarullah, menyampaikan kepada seluruh pemegang hak amanah, baik yang memiliki surat maupun yang tidak memiliki surat, sudah saatnya merapat ke satu tempat untuk membahas di tengah situasi perubahan peradaban manusia yang semakin hari tergesek oleh kepentingan kekuasaan. Yang berjalan sekarang ini hanyalah nafsu, ambisi, dan perdebatan. Perdebatan demi perdebatan tidak melahirkan sebuah solusi yang baik, hanya melahirkan sebuah ketenggangan rasa yang sampai saat ini tidak ada titik temu. Pada kesempatan yang hari ini saya nyatakan sikap saya. Saya nama gelar dari perjalanan Putra Alfa Indra Chandra Kirana Dewa Raja Amarullah. Nama kelahiran yang diberikan orang tua Alfian. Nama perjalanan yang disalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri saya, yaitu Satria Pengitara, Ratu Adil, dan Imam Mahdi, menyatakan pernyataan ini kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia dari segenap masyarakat yang ada, baik dalam maupun luar. Bersiagalah dengan hukum yang akan datang ke depan nantinya. Titik mulai hari saya bicarakan tanggal 22 di bulan 7 ini mulai berjalan sampai seterusnya. Seluruh hukum atas nama pasal, bab, dan ayat divakumkan. Hukum yang berjalan adalah sebuah akibat perbuatan. Bila seseorang menanamkan kebaikan, maka kebaikan itulah yang menjadi pembela bagi dirinya. Bila seseorang melaksanakan kejahatan, maka kejahatan juga itu menjadi jawaban hukum bagi dirinya. Karena hukum telah diperankan, dimainkan untuk menjadi alat kepentingan keuntungan seseorang, juga kekuasaan seseorang, juga kelompok di dalamnya, maka hukum pasal, bab, dan ayat saya nyatakan tidak diberlakukan, harus dibekukan, karena oknum per oknum menjadikan kejahatan hidup seolah-olah kebaikan, namun mereka bersembunyi dengan kebaikan. Bukan kebaikan yang mereka lakukan, tapi kejahatan yang mereka lakukan. Dan saya harapkan para pemimpin negara Republik Indonesia di tengah konstelasi situasi dunia yang semakin hari bergejolak, carilah keterangan yang lebih positif, lebih fasik, tidak dengan argumentasi, logika, dan analisa yang semakin hari keluar dari kemanusiaan. Karena bertanding seolah yang keluar akademi masing-masing dengan gelarnya lebih hebat dan terhebat. Itu hanya merusak sebuah tatanan pemikiran dari polarisasi pemikiran di era generasi ke depan nantinya. Tetapi bangunlah eksistensi persatuan dan kesatuan secara manusiawi untuk bisa melahirkan manusiawi lahiriah dan manusiawi seutuhnya.
sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang menyumbuk, bangsa yang menjadi tolak ukur bangsa-bangsa dunia, dan bangsa yang bisa memegang peran tampuk kekuasaan di tengah keterangan untuk bisa memegang kendali negara-negara lain. Maka bangsa Indonesia harus tampil menjadi primadona yang bisa menjabarkan, menjelaskan sebuah kehidupan berbangsa bernegara untuk melahirkan legalitas masyarakat bangsa Indonesia secara individu yang memiliki spesifikasi, memiliki ruang pemikir, dan memiliki ruang keterangan yang lebih cerdas, lebih majemuk untuk bisa menentukan sikap bangsa dan negara ini yang sebenar-benarnya ke depan. Di mana saya, Putra Alfa Indra Chandra Kindra Dewa, Strep Imam Mahdi, melakukan perintah secara langsung kepada seluruh masyarakat dan umat dunia yang ada di bawah kolong langit. Hari ini carilah kiblat yang sebenar-benarnya. Kiblat pertama kepada perasaan yang baik dan benar. Kiblat kedua kepada pemikiran dan logika yang cemerlang, tidak merusak, tidak meruncing, dan tidak menjadi pemicu, tetapi menjadi alat pemersatu untuk bisa memberikan tatanan kehidupan, baik di lingkup pribadi sendiri, keluarga, juga lingkungan di mana ia bertempat tinggal sebagai masyarakat yang bermasyarakat. Dalam kesempatan hari yang berbahagia ini, saya himbau seluruh masyarakat Indonesia berdiri di depan untuk menjadi hakim, dan saya perintahkan TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, bersiagalah untuk menghadapi situasi perkembangan dan perubahan secara besar-besaran di depan kita nanti. Jadi kekuasaan-kekuasaan yang diliputi oleh kepentingan seseorang untuk mencari seputar kepentingan semata dan sesaat, tolong ditinggalkan. Tetapi bagaimana bisa mementingkan dan bisa menjaga ukhuwah silaturahmi bangsa dan negara Republik Indonesia ini sebagai tolak ukur dunia, lahir menjadi terang benderang untuk kepentingan umat manusia. Apa yang saya tegaskan, apa yang saya sampaikan melalui berita, konten, media atau Facebook ini, karena saya sudah mempelajari beberapa yang cacat di lingkungan pemerintah di dalam kurun 25 tahun. Jadi pada kesempatan ini saya himbau masyarakat Republik Indonesia, jangan gegabah melakukan sebuah tindakan, jangan gegabah melakukan sesuatu yang tidak punya kajian tepat dan benar. Para ulama, para kiai, para ustadz yang membawa sebuah berita keislaman, spiritualitas kepada seluruh umat yang ada, bawalah di jalan yang sebenar-benarnya. Jangan kalian menjadikan alat untuk kehidupan agama itu untuk memperkenyang diri, memperbesar lembaga, memperberkah organisasi. Bukan itu tujuan Islam yang sebenarnya. Islam yang sebenarnya membangun ukhuwah, kerukunan, kedamaian umat manusia, tidak dengan bermusuh-musuhan, tapi menjalin silaturahmi dan silaturahim dengan agama manapun. Karena agama Islam adalah agama madani, agama Islam adalah agama baratun taibatun rabbul jalil. Karena agama Islam adalah agama pemersatu, bukan agama pemecah belah satu di antara sesama umat manusia. Seluruh rentetan peristiwa yang terjadi, baik itu di dalam negeri, baik itu di luar negeri, seperti Israel dan Palestina, kajilah perjalanan sesungguhnya di dalam sejarah, sehingga pahamilah Palestina itu bagian daripada juga peradaban anak cucu dari Adam. Begitu juga Palestina juga peradaban bagian daripada cucu anak Adam. Jadi ambillah solusi jalan keterangan, memacu keterangan di dalam mengkaji persoalan sampai ke titik rahasia. Karena matinya perjalanan keterangan hanya ke titik rahasia, bukan dengan proses euforia berdasarkan anatomi, logika, dan analisa yang pada akibatnya melahirkan malapetaka dan kehancuran. Karena yang diutarakan adalah keegoisan pribadi, juga keegoisan umum dari kekuasaan yang ada. Saya himbau pada masyarakat Republik Indonesia agar bisa menjadi masyarakat yang merdeka, masyarakat yang majemuk. Bila masyarakat Indonesia bisa membangun ukhuwah persatuan dan kesatuan yang baik, utamanya pemerintahannya di bidang militer, saya tekankan sekali lagi, memberikan pengabdian kemanunggalan khususnya TNI agar betul-betul di tahun-tahun ini ditunjukkan dengan sikap dan sportivitas yang lahir secara nyata,
tidak dengan kekerasan, tetapi bagaimana mengawal masyarakat bangsa Indonesia di tengah menghadapi suatu eskalasi kelaparan global nantinya terjadi. TNI harus ada di gugus depan untuk mengawal setiap konsumsi atau pangan yang akan nanti diupayakan oleh masyarakat bangsa Indonesia. Tanggap, tegas, dan cepat untuk melihat segala sesuatu. Tidak berlarut-larut dan tidak dilarutkan. Secepat mungkin dikerjakan dan dilaksanakan demi menjaga kemungkinan akan terjadi sebuah rentetan peristiwa panjang di depan nanti. Himbauan konten yang saya sampaikan ini kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia termasuk masyarakat dunia. Inilah keterangan singkat yang disampaikan oleh Putra Alfa Indra Chandra Kirana Dewa Raja Amal Raja Kamalullah. Nama yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa secara langsung adalah Imam Mahdi. Jadi saya minta seluruh pengatur penjaga amanah bersiaga untuk menghadapi keterangan dan menuju ke Pulau Al-Butuni untuk bisa menyiapkan diri bersatu padu untuk menjaga aset kekayaan untuk kepentingan anak cucu Adam. Bukan hanya bangsa Indonesia, tapi seluruh dunia punya hak yang sama. Terima kasih penyampaian singkat ini kepada masyarakat bangsa Indonesia dan masyarakat dunia. Saya akhiri penyampaian singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.